dari Malang, dari yayasan saya, Buddha Ilyana Utama, di Kamisa, teman-teman SMA, terus dari lintas media ya, 99, terus dari grup travel Malang, sama Ventur, sama grup PKPP. Tagana. Tagana itu ya kita kumpul-kumpul, kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kena erupsi gunung. Kemarin saya koordinasi sama Pak Kapolres ya supaya lebih enak hubungan antar wilayah situ. Ya, memang dulu rencananya mau ke lokasi, tapi sekarang lokasinya kan sudah masuk ke rumah-rumah, sudah kembali. Makanya saya bilang sama teman-teman donatur, udah kita ke wilayah sama dari Pemda nanti membaca dia. Siap. Itu. Tapi masih ada ya kalau yang itu. Mohon izin ya Bu, sebetulnya desa yang paling parah terdampak itu adalah dusunnya Kajar Kuning. Dusunnya Kajar Kuning. Nah, 2021 itu desanya Sumberbuluh ke dusun Kajar Kuning. 2021 tanggal yang sama terdampak hanya mungkin kena lontaran batu, jadi gentengnya banyak pecah, abu. Nah, untuk yang tahun ini 2022 justru desa itu terendam semua. Mayoritas terendam di sisi dekat ke Curah Kobokannya, dekat ke sungainya. Karena memang itu perlintasan daripada lahar yang untuk beberapa waktu ini kebetulan beruntun ya, 2020, 2021, Desember ya. semua. Tanggalnya juga pas sama gitu ya. Untuk yang 2021, 2022 yang sama, Ibu. Yang sebelumnya hanya bulannya. Bulannya Desember. Tapi tanggalnya beda. Terus penduduknya? Nah, mohon izin kalau yang kemarin ini karena mereka itu masih trauma dengan kejadian 2021. Malam ada informasi, kita kan punya grup penanggulangan bencana Lumajang, PB Lumajang. Kemudian ada Gunung Semeru, ada 2 grup. Jadi kami tiap hari juga melihat perkembangan pemantauan gunung yang ada di Gunung Sawur. Namanya poskonya itu dari PVMBG Gunung Sawur, adanya di Candipuro juga. Nah, di situ selalu mengupdate apakah di atas itu ada getaran banjir sajakah, atau di atas itu ada sampai getaran APG. Nah, karena kan mereka teman-teman yang di sana bisa membaca bagaimana bentuk diagramnya ini. Kalau misalkan ada ambang maksimum misalkan sudah sampai 35 hanya hujan, yang sudah kami waspadai adalah air. Kalau pasca erupsi APG ini pasti membawa lahar dingin. Nah, kalau getarannya APG, nah itu kami sudah woro-woro karena hanya jaring sosial yang kami punya. Untuk alert warningnya belum ada, Bapak. Jadi belum ada sirine yang mungkin langsung bunyi, warga langsung waspada. Belum ada ya, Bapak Tri ya? Kalau di Curah Kobokannya yang akses vital sudah punya ya? Kalau yang di Curah Kobokan, Curah Kobokan itu di pinggir sungainya itu. Itu ada. Beraktivitas di dalam sungai. Nah, kalau yang di dalam kan di sana kebetulan aktivitas penambang, Bapak. Ya, nambang pasir itu yang kami sampaikan di WA Group. Nah, kalau warga itu mereka tahu, jadi pos penyekatan ini kan ada dari Lumajang ke Malang, masih di Kabupaten Lumajang itu Kecamatan Pronojiwo, nyebrangnya lewat Curah Kobokan karena pasca jembatan putus lewat bawah sana. Nah, itu yang selalu di sisi Lumajang sendiri atau sisi Candipuro dan sisi Pronojiwo ada yang jaga. Kalau ambang maksimumnya tinggi, tidak boleh ada yang nambang, tidak boleh ada yang masuk, melintas juga nggak boleh karena lebih dekat memang melewati sana ketimbang yang lewat muter ya berarti gitu. Ada juga satu lagi jalan lewat Ranupane di Jemplang sana, Bapak. Naik Malang sana, naik Jemplang bisa ngeliat Bromo ya, desanya Ranupane masuk ke Lumajang, bisa tembusnya Senduro. Tapi lebih di atas awan tadi. Iya, yang di atas tuh B29. Desanya Senduro, kecamatan Senduro Ibu, tapi bukan jalurnya itu.
B29 Argosari desanya, kecamatannya Senduro. Nah itu kalau Lumajang ada suku aslinya Tenggernya ya di situ. Oke. Di Senduro itu. Senduro, kecamatan Senduro. Kalau desanya yang awal itu dulu itu Argosari sudah ada, sama desa Ranupane. Nah, masyarakat di sana sudah pernah kami ajak diskusi karena kami dimintai bantuan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, mengedukasi warga. Kan senangnya merambah hutan, merambah hutan. Saya dan Dim waktu itu Wakil Bupati bersama dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu mengedukasi warga. Jadi kami sampaikan kalau bisa tolong jangan melakukan aktivitas pertanian dengan membuka lahan lagi, kemudian jangan ada yang melakukan cara bertanam lereng gunung, lereng bukit langsung ditanam jendela. Nah, jadi itu berbahaya karena kami sudah sampaikan begitu kami sampai di sini, kami naik ke sana, ini rawan desa ini digerus dengan air, lumpurnya masuk ke desa. Nah kejadian sudah kejadian lagi. Tapi mereka nurut nggak? Mudah-mudahan setelah ini akan nurut karena kemarin Pak Bupati sudah menyarankan untuk pembuatan bercocok tanamnya dengan terasering. Model seperti itu sudah disampaikan dan akan nurut. Nah kalau seperti itu lagi terjadi, dan pasti kami bisa pastikan lah air itu larinya kan ke dataran yang lebih rendah, membawa tanah itu, membawa tanah. Itu kejadian kemarin seperti itu. Ya, bulan Agustus ya, bulan kemarin tuh yang kita ke Argosari itu. Iya. Agustusan lah ya. Berarti pengungsinya banyak juga? Waktu itu tidak Ibu. Jadi waktu itu hanya terisolasi warga di Ranupane itu dan warga Argosari terisolasi sebagian. Tapi akses ada jalan lain, hanya tidak mungkin dilewati kendaraan roda 4. Kalau warga sana pakai motor roda 2 pasti tembus Ibu. Nah itu yang kalau Argosari tembusnya itu tadi B29 itu. Bukit ketinggian 2.900 mdpl. Kalau tetangga punya P30 puncak 30 di Probolinggo, puncaknya ketinggiannya 3.000 mdpl. Makanya negeri di atas awan juga tidak kelihatan ya Bu kalau naik ke sana itu kelihatan. Jadi korbannya banyak juga. Waktu itu hanya ini Bu, hanya akses jalan teratus. Di Ranupane ada 13 titik jalan longsor, kemudian kalau di jalannya, kemudian di Ranupane sendiri ada kurang lebih berapa rumah? 11 rumah ya, 11 rumah. Waktu itu mau ke Cianjur, terus kemudian seminggu kemudian Semeru. Di sini ya, Semeru. Dengan ke sini. Tapi memang banyak juga yang korban ininya. Materi Bu, materi ya. Sedang pendataan khusus di desa Sumberwuluh, Dusun Kajar Kuning itu banyak ternak meninggal, mati. Ternak rumah udah pasti karena dari penduduk kalau Sumberwuluh kemarin kalau keseluruhan sekitar 2.500 2.000 sekian yang mengungsi dari sisi Candipuro dengan Pronojiwo. Kalau mengungsi sementara karena kepanikan, panik karena pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sudah mendirikan hunian tetap, hunian sementara, huntap dan huntara untuk penyintas erupsi pas yang 2021 itu ada di desa Sumbermujur, kecamatannya masih Candipuro juga. Itu kelihatan gunung. Jadi kalau pagi cerah Gunung Semeru kelihatan. Jadi view-nya gunung ya di sana. View-nya gunung, tapi bonusnya kalau yang seperti kemarin warga di sana juga yang melihat gumuran awan turun lahar itu. Ya, itulah kebetulan angin mengarah ke Huntap-Huntara, mereka langsung kabur. Itu yang mengungsi, sampai ada yang mengungsi di kota itu karena saking gelapnya, atau yang penting nyari jalan. Nah pas warga berlomba-lomba turun, kami kan sudah naik ke atas. Kami naik ke atas, kami sampaikan untuk segera mengungsi. Itu Pak BPBD sudah alarm warning kita itu. Kami hanya memberdayakan mobil-mobil patroli polsek, kita backbone-nya polsek itu saya perintahkan naik ke atas, jemput warga yang bisa diangkut. Alhamdulillah ya. Karena kecepatan banyak yang rusak karena kondisi bangunannya. Iya. Jadi udah jelek, udah tidak layak ya.
4 Desember 2022 kemarin itu kalau yang 2001 kan 7 dusun di 2 desa. Nah sekarang terkena lagi, tapi yang terparah adalah dusun tadi sampaikan Pak Kapolres Kajar Kuning. Nah Kajar Kuning itu 2021 memang sudah kena juga, tapi tidak separah yang 2022. Kemudian karena Kajar Kuning itu masuk zona merah, berarti sudah dalam proses relokasi dan sudah 90% warganya termasuk ke tempat relokasi. Ternaknya yang habis. Banyak kan? Iya. Tadi juga. Gimana? Lain lagi. Ya di Bintang-Bintara itu relokasi. Berarti ini sudah pengungsi sudah nggak ada lagi ya Pak ya? Kalau sekarang sudah Sudah kembali. Jadi 3 hari yang lalu kita sudah nih. Di shelter-shelternya sudah ada. Nggak ada ya. Kalau 2021 itu kami pun saat itu bertugas di Madiun. Madiun Kota, seluruh Kapolres Jawa Timur wajib ngecek ke sini. Maksudnya memberi support kepada Kapolres Lumajang. Ya, datang ke titik yang terdampak. Waktu itu masih di Madiun. Madiun Kota itu. Madiun. Makanya ditarik. Makanya terus ditarik ke sini. Soalnya pinter semedi. Enggak, Jenderal. Diperintahkan Nah, kan mensupport banyak. pindah ke sini. Apa teman-teman yang dari Bali itu semedinya kuat ya. Jadi dia didekatkan sama benar-benar. Kemarin itu ada beliau kan ngizin korbannya. Masya Allah. Kita kan hanya waspada saja, Jenderal. Pagi-pagi itu sudah kami woro-woro di grup Polres itu. Cepat evakuasi warga. Saya nggak mau tahu. Saya lihat jam 9, saya naik sudah. Jam 10 kami naik sudah. Warga sudah habis lah. Kami memang, wah, kami ke atas ke Gunung Sawur itu biasanya bisa melihat Gunung Semeru. Waktu itu gelap sekali ya Tuhan, pikir kami. Cuman mudah-mudahan nggak ada korban jiwa. Karena kan bencana kami tidak bisa Pergerakan. halangi, tidak bisa tunda, tapi hanya memohon jangan ada korban jiwa. Tapi alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada, karena ya begitu. Saya dan Dim ya woro-woronya begitu. Kadang-kadang juga dari Bali. Dari Bali juga. Kami dari Ambon. Oh, dari Ambon. Malaysia. Ambon Malaysia. Saya 2 tahun 2 setengah. tahun di sana. Dan saya terima. Ya, ditantui. Tantui ya, kami juga di sana dulu. Oh iya, Dulu di sana dengan juga? 2017 sampai 2019. Oh, kita 2007 2007. sampai 2000. Kapoldanya gubernurnya satu angkatan. Sekarang Pak Murad siapa Ismail. Murad Ismail betul. 85 1 rating. Satu angkatan. Pas prosesi kami di sana aja. Oh gitu ya. Prosesi beliau kami 2017 apel Brimob di ulang tahun Brimob di Iya, Tantui. Tantui. Ya, kami ketemu beliau juga. Jadi nanti rencana pendistribusiannya bagaimana? Jadi mohon izin Ibu, kami nanti mungkin kan masih banyak juga warga-warga yang membutuhkan. Datanya ada. Kalau memang dipercayakan kepada kami, ya kami akan selalu support karena saat ini ada satu desa di daerah Candipuro juga kecamatan di Sumber Langsep itu terputus akses karena akibat dari lahar dingin dan banjir ini jembatan terputus. Kemarin dari BPBD, TNI, Polri ngedrop dukungan logistik itu pakai tangan nyebrang. Karena terputus itu tadi. Oke. Di paketnya Eksa Itu Sumber Langsep itu kan kemarin gitu. Kemarin sore itu Sebenarnya kalau pemukimannya tidak terdampak langsung, tapi Terisolasi saja. Terputus, jadi Iya, terisolasi. terisolasi. kalau terdampak sih tidak Ibu. Jadi bukan yang barangnya rusak tapi mereka tidak akan bisa keluar. Ya. Bahkan mungkin kalau monitor di berita pemberitaan Jenderal, banyak warga kami yang di sana tuh kalau sekolah anaknya digendong nyebrang menyeberangi sungai Regoyo itu. Mungkin nanti Karena nggak ada secara Ada jembatannya kan terkena material. Oh iya, yang rusak. dibangun pakai bambu juga Ibu, hancur. Jangankan Tanah bambu, sama ini. jangankan bambu, beton aja hancur. Panas ya. Kalau sudah nyampe di sana, insya Allah nggak panas lagi Ibu. Sudah dingin, tapi karena material yang dibawa batu sebesar-besar mobil itu lewat juga batunya ya hancur semua beton. Iya, bagus. Posisi jembatan Badak Perak sendiri sudah sekarang putus total lagi. Sudah putus total, sekarang sudah pembangunan mulai
harapannya seharusnya Desember ya kalau nggak ada ini ya. Kemarin ya, jembatan yang lama ya. Sebenarnya kalau jembatan gantungnya kan sudah selesai. Bisa dilewati. Aksesnya juga kena longsor putus. Jadi sementara sambil mengerjakan jembatan permanennya, jembatan gantung pun ditutup untuk pengerjaan jembatan permanen. Yang walaupun yang terisolasi kan kasihan juga ya untuk suplai makanan gitu. Tapi yang terdampak, mohon maaf, malah yang ada di sisi kalau dari Geladak Perak yang sebelah sini malah Bapak Nggih ya. Kalau dari Geladak Perak itu cukup di bawah juga, Nggih. cukup di bawah. Jadi kalau dilihat dari Curah Kobokan itu di sebelah sininya itu Kajar Kuning gitu. Desanya Sumberwuluh, kecamatannya Candipuro. Kalau di atas sana Oro-Oro Ombo, apalagi desa yang kena Sepiturang yang parah itu ya. desanya kecamatannya Pronojiwo. Pronojiwo. Ada 2 kecamatan yang di seberang yang harus melintasi daripada sungainya besar itu, Pronojiwo dan Tepurtari itu Lumajang. Tapi kemarin kami support oleh Malang Kabupaten ya. Nah, ya. Malang Kabupaten yang support. Dari sana yang Malang Kabupaten yang bisa Bapak. Gitu ya. Iya, lewat Dampit. Dampit, Ampel Gading, Iya, tembusnya di situ. Oh lewat situ bisa ya. Ini bantuannya beras, super mie, Siap. bandung, Selimut, selimut, terus baju layak pakai, handuk, susu. Nah mungkin kalau susu Susu. anak-anak mungkin itu yang SKM. kami bisa distribusikan lebih awal mungkin karena kebutuhan itu juga Iya. menggunakan. Kami akan insya Allah salurkan kepada yang lebih Yang sumber pas langsung lah. itu ya. Iya. Bisa Sumber Langsep, bisa nanti terdampak yang di Kajar Kuning. Kan mereka Kajar Kuning itu Kajar sebetulnya sudah Kuning. dusunnya Kajar Kuning Kajar Kuning. sudah tidak bisa ditinggali Bu. Hmm. Nah sekarang tambah nggak boleh lagi, sudah ada Iya. ditutup oleh material Nah, semeru. terus masyarakatnya kemana? Sebetulnya mereka sudah didatakan dan nanti akan dapat di Huntap Utara. Hanya kalau kami amati warga itu lebih senang kembali ke hunian lamanya Iya, karena harus. sawahnya di sana Ibu. Lebih luas memang tempatnya. Kalau di Huntap Utara ini kan hanya 106 meter persegi itu untuk tanahnya, bangunannya, Untap dan Bendara kalau digabung tipe 70 dan tipe 70, bangunannya tipe 70 Jenderal. Jadi kalau tanahnya 100 sekian. ya, Tapi tempat tinggalnya tipe 70 Huntap Utara ini. Tapi itu hanya lahan untuk tinggal. Nah, untuk warga-warga itu bisa beraktivitas, mereka harus kembali ke sawahnya masing-masing yang ada di tempat yang kena erupsi itu. Makanya kemarin itu banyak dari Kajar Kuning itu mereka masih bertahan di sana, jadi ternaknya. Kami kan beberapa kali lewat dalam hati, ini orang kok nggak bisa dikasih tahu ya. Nanti kalau kena ini bahaya nih. Kalau kami lewat sana turun ke naik motor itu ya, yang di hati cuma itu, cuma mudah-mudahan selamat lah. Tapi begitu pagi itu ya udah banyak kambingnya jadi kambing panggang sudah. Pasti. Tapi masih selamat, ada yang masih selamat kan. bisa ada. Pagi-pagi itu tanggal 5, tanggal 6 tuh pagi-pagi tuh warga bawa anggota Polri dan TNI, cuman takut ya, kita takut ya masuk sana. Iya. Cepat suruh balik. Orang sering letusan sekunder masih ada Jenderal Iya. Karena kambing itu angka terakhir 75 yang mati, yang mati. ratusan Kalau hidup. unggas tidak kita data. Ya ayam, Ayam. ndoke nanti viral ya, repot nanti. Matang. Itu Iya, kalau matang berat. Gimana itu silakan? Iya. Hantar itu bagaimana? Jadi Maksudnya orang jadi yang- gini, kebijakan pemerintah untuk menyiapkan hunian tetap tempat relokasi itu kan karena berdasarkan peta kawasan rawan bencana yang dipublish oleh BPMBG, zona-zona merah itu praktis ancaman potensi bahayanya kan besar dari erupsi. Itu yang harus kita pindahkan. Nah, untuk memindahkan mereka itu, walaupun dulu awalnya Pak Bupati menyampaikan banyak penolakan dan sebagainya, begitu tahu sekarang relokasi itu kan lumayan bagus, akhirnya mereka sekarang mau. Nah, mau itu mereka sekarang fenomenanya sudah pintar memecah kakak. Jadi kakaknya dipecah biar Ada situ dia dapat dapat lebih dari satu. Iya. Statusnya apa dia? Apa? Kalau menghuni Ya, nanti menjadi Hak milik. mereka, tapi tidak diberikan sekarang. Nanti sekian tahun yang akan datang baru kita tapi evaluasi. tanah asalnya hilang. Tanah asalnya masih menjadi milik mereka dengan catatan tidak boleh menjadi hunian. Kalau dipakai tempat usaha untuk ternak, untuk berkebun silakan. Nah,
Harapannya sore atau malam mereka kembali ke Pulang lagi ke- bentara yang sudah iya. disiapkan oleh pemerintah. Jadi apanya kakak ya? Ya, baik kakak. Anunya, baik kakak. Makanya Walaupun ini bukan pemilik, bukan penduduk sini, harus. yang di zona merah itu yang memiliki rumah, makanya nanti kita prioritasnya ini yang kakak induk dan di zona merah itu kita masukkan semua dulu. Begitu itu sudah clear, sekarang ini tinggal mungkin satu tahapan lagi kakak induk di zona merah itu sudah masuk. Nah, begitu sudah masuk semua kesiapan hunian yang dibangun oleh pemerintah pusat, Buntap itu kan 1951. Begitu masyarakat yang di zona merah dan kakak induk ini masuk, baru nanti kelihatan sisa yang masih kosong belum terisi berapa, baru kita nanti kebijakan Pak Wali apakah mencukupi untuk yang tadi modus kakak tadi. Iya. Terus nanti ini apa Kampungnya ya? itu di tanah negara ya. Ya, betul. Nanti apa? Anu simbolis aja. Jadi, Dengan teman-teman rombongan Iya. kami Iya. salah satu ikatan alumni SMA 1. SMA Ikan Ikan bisa. Ikan bisa. tapi di Malang 2 tahun. Satu mana? Kami Udah kan? Kapolres itu. Oh, Kabupaten atau kota? Kota ya? kota ya. Ini juga ikan sahabat satu nih. Asisten. Kamu apa sekarang Zul? Asisten. Asistennya. Kami sahabat satu nih. Satu ya? Gitu ya. Jadi hanya dibeli gitu ya. Di Buntap itu. Untuk hunian, kan mereka tidak bisa memiliki itu. Tanahnya negara. Tapi sertifikat hak milik. Nantinya. Tanah negara. Iya, Nantinya. Nantinya itu entah kapan. Ya, mungkin 20 tahun. Entah kapan. Setelah dikuasai. Gali selama 20 tahun memang boleh dikatakan hak milik. Iya. HGB. Dulu Hak milik kok. lama-lama ya setelah 20 tahun baru Setelah bisa 20 tahun. hak milik. Diminum ya? Siap ya. Mana? Gitu ya. Loh, Mari. perasaan ya? Iya. Hah? Desember 2022 di Flores, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Irjen Polisi Purnawirawan Rahmat Hidayat, yang kami hormati Bupati Lumajang yang diwakili oleh Kepala BPPD Kabupaten Lumajang, yang kami hormati Dandim 0821 Lumajang, yang kami hormati Kapolres Lumajang, yang kami hormati Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPPD Kabupaten Lumajang, beserta hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Berkenannya kita dapat berkumpul di lobi Polres Lumajang dalam keadaan sehat pada acara penyerahan bantuan sosial Ika Bisa 81 kepada korban Gunung Semeru. Kami selaku pembawa acara perkenankan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, 2 doa, 3 sambutan Kapolres Lumajang, 4 sambutan dari pimpinan Ikanisa 81, 5 penyerahan bantuan secara simbolis, 6 penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari, marilah kita mulai dengan pembacaan doa kepada yang bertugas waktu berarti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin kemudian doakan kami ini secara muslim, kita tidak berada dalam muslim, kami bersilakan berdoa sesuai dengan agama yang kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kiranya acara penyerahan bantuan Ikhamisal dapat bersatu kepada korban erupsi Semeru ini. Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia. Ya Allah ya Kudus, sucikan hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya, bersihkan perkataan kami dari dusta, dan singkirkan dari diri kami segala niat yang tidak terpuji. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kami. Ya Allah ya Rabb, jauhkan kami, keluarga kami dari segala yang akan membawa mundur dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Malik, bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami pahami, dan sempurnakan kekurangan kami serta penuhilah segala kebutuhan kami. Ya Allah ya Ghafur, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami memohon ampunan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua yang kami hormati, kami banggakan. Ini orang kita dari Jempol, melawan dari Malang, kemudian yang saya hormati Pak Haji, Pak Haji, selaku yang waktu Pak Bapak hadir juga anggota dari Polres Lumajang. Kemudian terima kasih tidak bisa kami sebut satu-satu. Segala puja dan puji pada Tuhan Yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita panjatkan karena kita semua masih di rahmat dan kesehatan, tidak bisa berkumpul di lobi Polres Lumajang. Kami Bapak Haji mengucapkan selamat datang di Polres Lumajang serta rombongan. Terima kasih sudah menaruh support kami di jajaran Lumajang pemerintah daerah, baik dari TNI, Polri maupun pemerintah sendiri, karena mungkin ini adalah bentuk kepedulian dari Bapak dan seluruh yang tergabung dalam Ikhamisal 81 yang menjadi yayasan yang pertama BKBD wilayah Malang, Tagana, Kabupaten Malang dan batas media 99 dan kami bersyukur hari ini mengerti mungkin nanti kami dari pemerintah daerah Lumajang beserta stakeholder yang insya Allah akan mengirimkan atau menyalurkan bantuan. Tadi seperti kami sampaikan di dalam, memang per 2 minggu yang lalu untuk saudara-saudara kami penyintas erupsi yang tanggal 4 Desember 2022 alhamdulillah sudah tidak ada di sektor pengungsian. Namun saudara-saudara kami itu ada yang kembali ke keluarganya, ada yang sudah masuk ke hunian tetap karena faktanya memang pasca erupsi 2021 pemerintah daerah bekerja sama cepat didukung oleh pemerintah pusat membangun sejumlah 1.151 hunian tetap sudah terbangun semua. Nanti ke depannya mungkin akan ada pembangunan berbagai fasilitas umum baik sekolah maupun masjid, tempat ibadah yang lain, kemudian lapangan olahraga dan fasilitas kesehatan akan dibangun karena secara lengkap itu juga untuk menampung daripada beberapa warga yang terdampak erupsi 2021 dan termasuk yang lain. Karena komunitas sudah mengatakan titik-titik yang ada di atau terdampak kemarin sebagai zona merah dan tidak boleh lagi dijadikan sampah. Mudah-mudahan kami mohon dukungan support dan doanya ke depan itu bisa cepat terrealisasi sehingga warga benar-benar bisa merasa lebih aman dan nyaman seandainya, karena faktanya tiap hari itu Gunung Semeru selalu mengeluarkan material tiap hari, bukan hanya dari tahun lalu Desember kemarin, tiap hari itu menumpuk terus sehingga apabila ada hujan di puncak
membawa lahan ini setiap hari. Warga kami, saya akan sampaikan di Lumajang ini mungkin sudah menjadi suatu hal yang dianggap biasa. Namun demikian kami selalu mewaspadai, menyampaikan kepada seluruh warga yang berada di aliran sungai untuk tidak menganggap remeh. Karena terus terang saja Jenderal mungkin apabila Semeru menggunakan lahar panas ataupun awan panas guguran itu mungkin ya karena tapi bagi banyak juga menjadi berkah karena material yang keluar yang hasil itu tentunya menjadi ladang penghasilan bagi masyarakat yang ada. Mudah-mudahan tidak hanya berharap itu saja, yang penting warga kami harus siap siaga karena rumahnya setiap tahun atau semakin hari itu areal lahar keluar itu tidak hanya melalui jalur utama karena penumpukan kita terus sehingga kita jalan baru itu yang membahayakan. Kami itu dengan pemerintah daerah berharap mudah-mudahan warga paham itu sehingga apabila sudah diwujudi yang segera bergeser mereka segera menyingkir atau tidak bisa kami evakuasi. Kami dari Polres Lumajang melakukan terima kasih Jenderal atas dukungan berupa doa yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di undangan ini yang memberikan pahala yang besar dari apa yang Jenderal dan tim ini disampaikan kepada warga kami nanti. Kami hanya mendoakan dengan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin. Itu saja mungkin sambutan dari kami. Kami akhiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci untuk sambutan terima. Pemirsa Bangkuda itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang ke sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati dalam hal ini Bupati Ketua Bupati Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh jajaran. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan bahwa saya beserta seluruh rekan-rekan Lumajang ini terdiri dari satu yayasan Kamisya 81 yang ini di sini ada Pak Teguh dan asisten 2 kemudian dari yayasan Sujati yang sama saya sendiri, kemudian dari PKPB Kepulauan Bimo, kemudian dari TAS Media 99, kemudian dari Klub Peto Malam sama Peto dan dari Padang. Alhamdulillah kita ini punya visi yang sama Pak Kapolres Kabupaten Lumajang dan juga punya visi yang sama, yaitu masalah kegiatan sosial dan kemanusiaan. Sebelumnya waktu itu kita mau ke Cianjur, tapi seminggu kemudian ada bencana di Semeru, akhirnya kita haruskan di situ. Pak Kapolres itu juga baru di sini baru 8 bulan. Bapak Ibu sekalian yang hormati, saya terima kasih atas nama seluruh rekan-rekan donatur atas sambutan dari Pak Kapolres dan bersama hari ini Bupati dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan niatan kita untuk empati kepada saudara-saudara kita bisa kita wujudkan dan bisa disampaikan. Memang ada rencana kita mau ke lokasi, tapi setelah saya mendapat informasi dari Lumajang bahwa mereka sudah kembali ke rumah masing-masing, kemudian sudah ada tempat saudaranya dan tidak ada lagi pengungsian. Sehingga bantuan sosial ini yang kita kumpulkan semuanya, saya serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim untuk bisa disalurkan
sesuai dengan kebutuhan. Hadirin sekalian yang saya hormati, memang kegiatan ini bukan hanya di sini ada kapolres dari kegiatan kita, kegiatan sosial dan manusia ini dapat kita bergerak di wilayah Jawa Timur. Dan tentunya hari ini kita di Polres Lumajang. Dan kita punya program kegiatan itu, kegiatan penata masal, kemudian ibu suci dan sebagainya, dan kita lakukan nanti tahun 2023. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kita doakan semoga Pemda Tingkat 1, Pak Kapolres, Pak Kapolres tidak dapat status lagi lah sama itu, karena ada Pak Sewa di sini. Saya yakin orang Bali itu, saya tahu persis lebih banyak dinimnya di tengah malam, di tengah malam itu bisa kembali karena kesungguhan ingin mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah melakukan saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin secara simbolis ada penyerahan baik dari saya, dari Kausa dan dari Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.